Pemirsa, kita berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur yang dapat Anda saksikan hanya di JTV. JTV sebagai saluran pemilu serentak 2024. Nah pemirsa, dalam Jatim Gaspol kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dan berbincang dengan sosok yang tidak saja piawai dalam berpolitik dan manajerial, tetapi ada satu sisi dari diri beliau yang mungkin selama ini belum banyak diketahui oleh publik. Nah, siapakah beliau pemirsa? Yuk ikut saya untuk segera menemui dan berbincang dengan beliau. Halo Ibu Untari. Mbak Tika. Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ibu, monggo kita ke sini. Ini galeri UMKM. Iya, galeri UMKM-nya yang disiapkan di DPRD karena banyak tamu ke sini. Biar mengenal produk-produknya Jawa Timur. Luar biasa. Monggo Ibu, kita ngobrol di sini supaya pemirsa juga bisa melihat. Ini dari depan untuk galeri UMKM-nya. Keren ya Bu, maksudnya begini, DPRD Provinsi Jawa Timur juga memberi ruang yang maksimal untuk pengembangan UMKM yang ada di Jawa Timur. Nah, gini Ibu Untari, kalau Ibu sendiri melihat seperti apa? Ibu sebagai seorang dewan, terutama dewan perempuan. Saya ini kali ini bertemu dengan Ibu Untari, Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP. Selamat sudah meraih doktor dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, saya tertarik juga pas COVID. Wow. Jadi itu pasti di depan laptop. Oh, alah, kenangan pasti, tersendiri. Betul, itu pasti ada cerita istimewa yang nanti akan kita bahas juga nih. Tapi begini Bu Untari, saya melihat Ibu sebagai seorang dewan perempuan, aktivis juga. Kita bicara mengenai optimalisasi perempuan di dewan, di politik. Iya. Seperti apa kalau Ibu Untari sendiri melihat sampai saat ini progres dari perempuan, mereka mengoptimalisasi potensi yang ada dalam dirinya, terutama mereka yang terjun di politik, Ibu Untari. Iya. Jadi kalau saya lihat di DPRD Provinsi Jawa Timur ini, kira-kira sekarang ada 18-an ya kader partai perempuan yang ada di sini. Di PDI Perjuangan ada 8, lebih mungkin kalau 18, di kami aja ada 8. Yang terbanyak ya Bu, kalau di PDI Perjuangan ini kader perempuan? PKB. Yang terpilih di PKB, kami nomor 2. Dan itu merupakan perjuangan mereka. Jadi mereka sendiri berjuang untuk kepentingan mereka sampai di titik menjadi aspirator dari wilayah dapilnya masing-masing tadi itu, bersama dengan konstituen mereka. Hari ini kalau saya lihat sih orangnya punya kapasitas semua. Ada yang ibu-ibu nyai begitu ya. Kalau di tempat saya kebanyakan aktivis perempuan, aktivis buruh, aktivis kemasyarakatan, aktivis kesehatan begitu. Itu yang kader-kader partai yang sudah masuk di ranah itu. Gitu, Mbak. Dan Ibu Untari ini pemirsa, beliau merupakan ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, jadi untuk alat kelengkapan dewan, kalau Bu Untari melihat postur alokasi keterwakilan perempuan untuk di level pimpinan dewan seperti apa untuk saat ini? Saat ini lumayan lah Mbak, di antara 5 orang sudah ada 1. Berarti 20% di tingkatan pimpinan dewan. Lalu kemudian di ketua fraksi di antara 7, di antara 8, 9 ada 1, ada saya sebagai ketua fraksi. Di alat kelengkapan yang lain ada Bu Reni ketua komisi E. Sehingga ada perempuan-perempuan yang sudah berdaya, yang mampu untuk menjadi brand image bagi elemen-elemen yang mendukung beliau-beliaunya masuk ke sini. Kalau kami ya aktivis gerakan masyarakat, kemudian kalau teman-teman yang dari PKB kebanyakan adalah ketua-ketua muslimat begitu. Nah, jadi ada satu hal yang sangat penting bahwa jika perempuan terwakili di sini, maka kebijakan publik, kemudian berbagai macam kebutuhan masyarakat yang notabene Jawa Timur ini perempuannya lebih banyak daripada laki-laki, walaupun bejanya sedikit, itu terwakili di kami. Kita ada
ada banyak OPD yang ngurus kita ya. Contoh misalkan anak-anak SMA itu banyak juga kepala kancap yang perempuan. Ini artinya bahwa urusan-urusan terkait dengan anak-anak siswa SMA SMK itu ada juga stakeholder perempuan yang membidang itu. Kemudian di DP3A, kemudian di beberapa OPD itu banyak juga OPD perempuan. Sehingga saya kira Ibu Gubernur ini gender mainstreamingnya juga sudah mulai jalan. Karena banyak kepala OPD diserahkan pada perempuan di sini. Termasuk direktur-direktur rumah sakit itu beberapa juga perempuan. Ya, ada yang artinya awareness pemerintah Jawa Timur bersama dengan partai politik yang berada di DPRD ini nyatu. Untuk itu indeks gender kita tinggi loh Mbak. Di Jawa Timur? Di atas 90%. Wow. Indeks gendernya. Luar itu biasa. Karena kita membangunnya tidak kemudian segmentatif, laki-laki lebih banyak, perempuan enggak begitu, tapi kita bersama-sama dalam satu frame sehingga kita misalkan membuat produk yang namanya berbagai kebijakan, ada Jatim Berkah, Jatim Amanah dan sebagainya, itu segmentasi kelompok perempuan yang masuk dalam target objek itu banyak dan pengambil keputusan yang perempuan juga banyak. Saya kira kalau Jawa Timur selesai lah urusan perempuan. Karena sudah dipraktekkan begitu ya, diaplikasikan, contohnya adalah di DPRD Provinsi Jawa Timur, di legislatifnya, yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tantangannya sendiri Bu Untari seperti apa ini? Untuk perempuan di politik ya? Jadi saya awali dulu dengan partai kami, ini untuk kuota perempuan di caleg provinsi itu sampai 42%. Di antara 120 orang, 42%-nya perempuan. Syarat undang-undang 30%. 30, betul. Lalu di partai politik kami minimal itu 30%. Ya. Kalau nggak 30% kita kembaliin supaya cari pengurus partai yang perempuan. Apa sih sebenarnya korelasinya? Untuk kepentingan kita membangkitkan para perempuan itu berani terjun di dunia publik, terutama dunia politik ini. Karena tantangannya kan sebenarnya tidak mudah. Tidak mudah itu masalah karena kita ini ada double burden ya, 2 beban. Satu beban sebagai pejabat publik, 2 beban sebagai domestik. Domestiknya tetap sebagai ibu, sebagai istri, itu harus mengurus rumah tangga, nggak boleh dong kemudian kita jadi mengabaikan salah satu menjadi pejabat publik kalau rumah tangganya kacau ya nggak boleh. Karena apa? Itu menjadi salah satu indikator bahwa ketika kita berada di publik itu, kita ini masyarakat kita kan masih klien patron ya. Melihat pattern ya. Nah kalau melihat patternnya ini bagus, mulai dari keluarga maupun di masyarakat, maka mereka akan ikut. Nah ini yang harus diupayakan oleh rekan-rekan kita semua, para kader-kader perempuan utamanya di PDI Perjuangan yang berada dalam naungan kita ya. Kita memberikan pesan seperti itu. Luar biasa ya pemirsa. Itu baru sedikit ilmu yang diberikan atau yang dibocorkan oleh seorang Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP dalam program Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur kali ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur masih akan kembali hadir ke hadapan Anda sesaat lagi. Pemirsa, kembali dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur yang dapat Anda saksikan di JTV. JTV sebagai saluran pemilu serentak 2024. Dan saya masih bersama Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP yang merupakan Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau juga merupakan Ketua Umum Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Bu Untari, sebelum saya berbincang atau bertanya terkait inovasi sebagai aktivis di koperasi begitu. Sebentar, saya kepingin tahu Bu Untari, ketika seorang perempuan memutuskan untuk terjun ke dunia politik, bagi seorang Ibu Untari itu ada rambu-rambu apa yang harus dipatuhi? Artinya komitmen kepada diri sendiri agar kemudian baik itu karir politik maupun keluarga, bagi yang sudah berkeluarga itu bisa jalan seiring sejalan. Iya.
Seperti apa? Yang pertama tentu ada kesepahaman dengan keluarga. Ya. Itu menjadi fondamen dasar. Ketika kita sepaham bersama dengan keluarga, di keluarga itu ada pasangan dan juga ada anak-anak. Okay. Nah, komitmen itu dicapai dulu. Memang komitmen itu harus dibangun terus-menerus. Tidak bisa sekali kemudian tanpa dipupuk. Ini pasti akan, karena dinamika waktu, ini akan terjadi dinamika-dinamika yang lain. Kalau saya pupuk terus bersama keluarga dan pasangan. Okay. Lalu kemudian komitmen kelompok. Saya berangkat dari dunia koperasi wanita. Maka saya berkomitmen ke mereka bahwa hidup saya sebagian besarnya sudah saya pakai untuk membangun mereka. Karena kita punya visi bahwa perempuan itu harus mandiri, profesional, dan punya integritas. Dalam kemandirian ini yang kita rebut adalah kemandirian ekonomi terlebih dahulu. Karena setelah dari banyak penelitian, perempuan yang mandiri itu dia bisa mengatakan aku. Aku ini bisa mengatakan begitu. Ya. Tapi perempuan belum mandiri biasanya agak begini. Nah, ini kita coba bangun, tetapi kemandirian tidak boleh meninggalkan norma-norma sosial, norma-norma religi, norma-norma culture. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, misalkan saking mandirinya, suaminya ditendang misalkan. Ini saya sangat menekankan. Saya pernah mengumpulkan dulu dan selalu berpesan. Setiap, ini kan saya sudah 4 kali ya jadi. Saya pesan pada rekan-rekan sama perempuan yang jadi, tolong jangan pernah tinggalkan keluarga. Keluarga utamanya adalah suami. Karena di dalam kursi kita itu ada perjuangan suami, anak-anak dan semua kader-kader yang bersama kita dan elemen masyarakat bersama kita. Tapi ini suami ini inti, karena dengan doa dari keluarga ini kita akan kuat. Dengan dukungan itu kita akan kuat. Nah, itu batasan-batasan yang seharusnya tetap dijaga. Jadi kalau dia sudah jadi seseorang di luar, di dunia publik, pulang ke rumah tetap jadi ibu, tetaplah jadi istri, gitu. Tetaplah jadi ibu dan jadi istri, karena ketika kita ini di rumah pun jadi kepala misalkan, jadi ketua, ya lama-lama suaminya ya merengut juga, gitu. Nah, ini butuh pengalaman belajar bagi kita semuanya, karena gini, bangunlah kebiasaan yang baik sejak dini. Dengan kebiasaan yang baik yang terus menerus, itu bisa jadi karakter kita. Sehingga jabatan, pangkat, kekayaan, jangan menjadi kita itu jumawa, jangan menjadi kita sombong, jangan meninggalkan keluarga, tapi tetaplah bersama keluarga dan organisasi yang membesarkannya. Itu menjadi kata kunci bagi kita untuk menjadi manusia yang loyal, konsisten, dan kemudian terus-menerus tanpa berhenti untuk berjuang demi kelompok yang tadi kita ajak untuk berjuang, yang kita menjadi aspiratornya mereka. Kalau saya misalkan contohnya dari gerakan koperasi, saya tidak pernah meninggalkan mereka. Sedetik pun saya tidak pernah meninggalkan hingga hari ini. Mulai tahun 90-an saya jadi aktivis koperasi sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya masih berada di dalam koperasi dan aspirasi saya ada di PDI Perjuangan, karena saya lihat PDI Perjuangan adalah partai yang konsisten memperjuangkan orang kecil. Konsisten dengan Pancasila, konsisten dengan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, itu yang merupakan konsensus nasional. Sehingga inilah yang membuat saya sampai hari ini tetap bersemangat, dan saya tularkan terutama yang urusan norma keluarga tadi. Begini, Bu Untari sendiri ini pemirsa, beliau ini sudah 4 kali, iya begitu ya, 4 kali. Berarti 20 tahun, sudah 4 periode, sudah 4 periode itu di 2 level tapi Mbak. Itu di DPRD Kota Malang, itu dua periode. Masing-masing 2 periode. Dan di DPRD Provinsi Jawa Timur 2 periode. Dan Ibu Untari juga mengumpulkan share dengan teman-teman politisi perempuan ya, ketika baik itu di Kota Malang maupun sudah di DPRD Provinsi ini. Saya mungkin agak cueh itu apa ya? Dalam bahasa Jawane cueh. Maksud saya agak rewel-rewel dikit urusan itu, karena menurut saya setegar apapun kita, sehebat jabatan kita, tidak akan berarti kalau keluarga kita runtuh dan hancur.
Bu Untari begini, kita sekarang bicara soal partai PDI Perjuangan, begitu ya. Ibu merupakan salah satu kader militan PDI Perjuangan, sampai kemudian Ibu sekarang menduduki jabatan sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur. Untuk yang kedua kalinya. Baik, Bu Untari, seperti apa kemudian komitmen dari PDI Perjuangan sendiri untuk mendukung keterwakilan perempuan di parlemen? Bahkan lebih dari 30% dari aturan undang-undang. Jadi pertama, Ibu Ketua Umum kami ini tidak sama sekali menghalangi perempuan maju. Karena beliau itu adalah perempuan. Satu-satunya Presiden Republik Indonesia ya sampai hari ini, 78 tahun merdeka, itu adalah Ibu Megawati, Wapres dan Presiden. Lalu satu-satunya Ketua DPR RI perempuan, itu juga dari PDI Perjuangan, Ibu Puan Maharani. Itu sebenarnya contoh bagi kita, sebuah patron bahwa PDI Perjuangan tidak pernah menyisihkan perempuan. Oh, kan cuman Bu Puan aja, enggak. Di tempat lain, di Jawa Barat, Ketua DPRD-nya perempuan dari PDI Perjuangan. Dan di beberapa tempat lain, dulu di Kalimantan Utara juga perempuan. Artinya, jika perempuan itu dididik di dalam partai, karena kami di partai itu kita ini Mbak, apa namanya, ada pendidikan dengan khusus perempuan. Saya ini sudah lulus PKP. Ada yang pendidikan khusus perempuan? Ya, kursus kader partai khusus perempuan. Saya tahun 2003 sudah lulus itu. Lalu gantian saya sekarang mendidik kader-kader perempuan. Di DPD kami ada KKP-KP juga, kursus kader khusus perempuan. Jadi pengurus-pengurus partai yang perempuan di tingkatan kecamatan, tingkatan provinsi, tingkatan cabang, itu yang kita didik. Oke, Bu Untari, sebentar untuk penjelasan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Semakin seru pemirsa perbincangan saya dengan Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP. Tetaplah bersama kami, Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur masih akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, kembali dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur yang dapat Anda saksikan hanya di JTV Saluran Pemilu Serentak 2024. Saat ini pemirsa, dalam Jatim Gaspol, Gagasan Politik edisi kali ini saya bersama Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP yang merupakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur, kemudian Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau juga merupakan Ketua Umum Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Wow, luar biasa. Ibu, gini, kita lanjutkan sedikit terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan, komitmennya concern terhadap politisi perempuan. Bagaimana? Tadi saya sampaikan kan sampai pada kursus kader khusus perempuan. Khusus perempuan loh ya ini. Jadi ada kaderisasi yang terus-menerus dan ada segmen khusus, ada momen khusus kursus kader khusus perempuan. Ini kami sudah menjalankan 4 kelas. Jadi 6 kelas 2020, 2021. Sebenarnya kalau nggak COVID kemarin, COVID saja tetap kami lakukan, tapi dengan izin dari kepolisian begitu. Nah ini maka kita nyiapkan, PDI Perjuangan siap untuk melepas kader-kader perempuan menjadi kader masyarakat yang bisa dilepaskan untuk mereka mencari suara di masyarakat dan pakai intuisi perempuan lah Mbak. Iya. Artinya ada keistimewaan tersendiri ya Bu, seorang politisi perempuan ini. Dan Bu Untari begini, PDI Perjuangan ini bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada calegnya, ini terutama caleg pemula, agar kemudian mereka bisa bersaing dengan sehat di lapangan? Jadi di kami ini dibangun fakta integritas. Ada fakta integritas. Jadi dilarang saling membunuh temennya, memakan temennya, menjelek-jelekin temennya, istilah kasarnya memakan ya. Sampai kemudian melaporkan ke APH, melaporkan. Karena kita ini satu keluarga. Kalau toh dari 8 kursi misalkan, kita dapat 3 kursi. Semua ini punya sumbangsih. Yang jadi itu bukanlah dia yang paling, tetapi dia yang oleh Allah diberikan takdir untuk jadi,
dengan segala daya dan upayanya, tetapi tidak akan cukup jika tidak dibantu oleh teman-teman yang suara di bawahnya itu. Contoh di tempat saya di Jatim 6. Ada saya, Pak Daniel Rohi, Pak Gunawan, Pak Sugeng. Lalu yang belum jadi ada Pak Setio, ada Bu Ana Satriana, ada siapa lagi yang suaranya lumayan. Dengan kursi terakhir kami. Maka kami sangat menghargai rekan-rekan yang berjuang bersama kami, dan itulah maka kami pasang sebagai fakta integritas antar kami. Kami DPD akan melihat ini, nanti fakta integritas akan sampai ke bawah, sampai ke tingkatan kabupaten kota. Agar kita kolaboratif, gotong royong, spirit itu yang selalu ditanamkan oleh Ibu Ketua Umum kami, yang selalu saja kalian harus kerja bareng, kerja gotong royong, dilarang kalian berpecah belah, karena kita ini ingin menjaga Indonesia. Kalau mau jaga Indonesia, jagain dulu partai kalian supaya bagus, tidak pecah. Baik, Bu Untari begini, bagaimana kemudian PDI Perjuangan itu menyikapi ini ada caleg-caleg baru bermunculan yang sebelumnya kita memang tidak pernah tahu atau belum pernah tahu mungkin ya terkait dengan informasi latar belakang mereka atau apa yang peran-peran yang sudah mereka lakukan selama ini. Nah, itu seperti apa kemudian terkait dengan rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan? Jadi kami tadi kan sudah sampaikan ada persiapan kader, ya, di ranting, di PAC, di DPC, di badan-badan sayap, ada kader perempuan di situ. Karena kita minimal kuotanya minim 30%, lebih bagus lagi. Tadi saya hitung di setiap daerah pemilihan ada yang sampai 50% perempuannya. Oh kan ada yang lebih, jadi dari 6 kursi perempuannya 3, kan 50%. Nah, bagaimana PDI bisa melakukan rekrutmen? Gampang Mbak, karena kita punya banyak stok. Nanti kalau DPC habis ambil dari PAC, begitu. Di PAC habis ambil dari badan-badan. Nah, kita maksimalis dulu kalau provinsi badan-badan yang ada di DPD yang perempuan kita ajak untuk mereka masuk di dalam proses pencalekan ini. Tentu karena kerja gotong royong, maka mereka juga kita support gitu. Kita bawain mereka stiker, kita undangkan mereka ini tim kesehatan. Jadi berbagai syarat-syarat yang dibutuhkan oleh KPU kita support mereka supaya mereka bisa masuk ke dunia pertarungan legislatif ini dengan niat dan spirit yang membara, karena kita juga harus punya perempuan-perempuan tangguh, karena Ibu Ketua Umum selalu menandaskan kalian harus punya fighting spirit begitu. Semangat petarung. Iya, semangat petarung. Kalau kita punya semangat petarung, nggak akan lelah, nggak akan capek, nggak akan mudah menyerah. Nah, ini Ibu Ketua Umum kami firm di situ. Fighting spirit. Saya suka kader-kader yang punya fighting spirit. Nah, itu membuat kami kayak diguyur sebuah semangat yang membara. Semangat dan juga pengayoman lah dari beliau. Kita semuanya diayomi dengan semua yang beliau perintahkan dan produkkan di partai. Nah, pemirsa, selain kemudian tadi kita sudah berbincang terkait seperti apa kebijakan internal PDI Perjuangan terkait dengan caleg, terkait dengan kualitas dari kader-kader PDI Perjuangan, yang tidak kalah menarik adalah kita belum ngulik nih soal sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur sendiri. Beliau ini pemirsa sudah 2 periode ya Ibu ya. Jadi sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur 2 periode. Kemudian jadi ketua fraksi PDI Perjuangan. Katanya teman-teman di sini nih ya, teman-teman wartawan yang ngepost di sini ketua fraksi abadi ya Bu. Itu gimana? Ibu bisa diceritain terkait dengan Ibu melangkah di dunia politik khususnya sebagai kader militan PDI Perjuangan. Ya, yang pertama konsistensi kita untuk mencintai partai ini dengan hati. Hati. Tidak hanya pikiran tapi hati. Kalau sudah hati nanti fisiknya ikut, pikirannya ikut. Yang kedua, Ibu Ketua Umum kami itu punya feeling yang sangat bagus. Feelingnya bagus sehingga saya dipercaya oleh beliau untuk menjadi sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur. Ini tidak terlepas dari pengamatan beliau lah sebagai seorang ketua umum. Karena kalau sudah DPD begini, itu yang pegang ketua umum langsung. Jadi pastilah orang menjadi ketua sekretaris bendahara itu disajikan, lalu diuji, lalu diteliti bagaimana track recordnya, bagaimana rekam jejak juangnya, apakah dia loyal betul-betul, apakah dia tidak bermasalah dengan lingkungannya, dengan keluarganya. Itu pasti beliau akan cek itu, karena beliau presiden kelima, jadi infrastruktur itu masih ada. Jadi saya
ketika diberi kepercayaan itu, ketuanya siapa saja saya harus melayani. Dengan pengurus yang lain saya harus melayani. Karena kita berada di manajemen kan, manajemen kepartaian, dan segala seluk-beluk sekretari kan secret rahasia ya, rahasia partainya bagaimana. Nah, ketua diberikan feeding untuk bisa mengambil keputusan bersama-sama. Beliau yang memimpin, kita bersama-sama ambil keputusan. Nah, jadi dengan adanya orang bilang sekretaris itu motor penggerak organisasi ya. Makanya ini menjadi bagian daripada upaya kita untuk terus-menerus membangkitkan bahwa partai ini harus berkembang, berkembang, dan berkembangnya tidak hanya di lingkungan kita, tapi harus keluar juga bersama masyarakat, mengajak masyarakat untuk aware ke partai, Mbak. Ini ID partai itu di seluruh Indonesia kan baru 20%. Berarti banyak orang yang kurang bersedia berpartai. Kenapa sih? Nah, saya ingin memberikan sebuah pencerahan ke teman-teman Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur. Di PDI Perjuangan tidak ada yang namanya kader tidak berkembang, enggak begitu. Kita siapkan ruang-ruang pengembangan yang sangat sesuai dengan upaya-upaya kita bersama agar kemudian semuanya tumbuh. Jadi kesempatannya sama ya. Kita berikan kesempatan yang sama, tapi berlatihlah sejak dari bawah, jangan langsung ke atas juga. Ya, artinya berproses, bertahap. Kalau by proses, learning by proses itu jauh lebih bagus, lebih daripada instan. Luar biasa. Jadi, itulah yang kita butuhkan adalah militansi kader yang dimulai dari kita memberikan pendidikan, lalu mereka juga memberikan militansinya, maka terbentuk loyalitas inilah. Loyalitas inilah menjadi mesin inspirasi. Jadi bagian feeding inspirasi bahwa ini yang buat kita akan bisa terus-menerus bersama masyarakat untuk kita berkontestasi ke depan bersama dengan rekan-rekan parpol yang lain untuk bisa menjaga Jawa Timur sebagai sebuah pelangi demokrasi. Luar biasa. Karena sampai hari ini kan belum ada yang mencapai sampai 50%. Artinya kan rekan-rekan partai yang lain adalah kawan demokrasi buat kita. Dan Jawa Timur dapat menjadi contoh yang baik Ibu Untari ya. Di dalam indeks keberagaman. Jawa Timur gini, Mbak. Jadi kepemimpinan Bu Khofifah ini juga membawa banyak ini ya. Pembangunan yang positif Jadi indeks perempuan, indeks keberagaman, kesalehan sosial itu banyak berjalan, meningkat signifikan. Nah pemirsa, kalau berbicara dengan Ibu Dr. Sri Untari Bisawarno MAP kurang lengkap ya kalau kita nggak bicara seperti apa kemudian sepak terjang beliau di dunia perkoperasian, bukan hanya di Jawa Timur, tetapi juga Indonesia. Sesaat lagi pemirsa, masih dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur yang dapat Anda saksikan hanya di JTV Saluran Pemilu Serentak 2024. Dan saya masih bersama Ibu Dr. Sri Untari Bisawarno MAP. Nah kali ini kita bicara pemirsa terkait dengan kiprah beliau sebagai Ketua Dekopin Dewan Koperasi Indonesia. Begitu ya Ibu Untari. Bu, bisa diceritakan dan disampaikan kepada saya dan juga pemirsa, wow Ibu ini di koperasi sudah buyutnya ya Bu. Itu dari tahun berapa? Udah dari tahun berapa Bu Untari? Kalau menghitung dari kecil ya dari jadi koperasi siswa. Kalau kecil, tapi kan incas langsung itu tahun 96. Saya ada di Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur dan menjadi anggota Koperasi Setiabudi Wanita itu, Kopwan itu. Jadi incas itu tidak pernah berhenti hingga hari ini. Jadi tahun 96 sampai sekarang 27 tahun. Saya usia gadis ya. Tapi ibu lo selalu energik. Itu karena kita ini mencintai pekerjaannya, passion. Jadi passion itu penting dalam dunia kerjanya karena tidak akan pernah ngeluh kalau cinta pada pekerjaannya. Apapun tantangannya kita siap menghadapi kita siap menghadapi karena kita selalu punya energi untuk menghadapi karena kita seneng, nggak ngeluh. Begitu di partai, di koperasi, di semua yang saya passion, saya nggak pernah kemudian merasa bahwa aduh ya pastilah. Tapi
saya cari solusi. Selubang jarum pun kalau itu jadi solusi saya bisa lakukan. Saya upayakan untuk bisa selubang jarum itu bagaimana jadi lubang besar untuk bisa kita masuk. Nah, Bu Untari sendiri kenapa tertarik di koperasi? Kenapa tertarik? Awalnya saya ini adalah pembina primer koperasi wanita, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur. Kerjaan saya membina koperasi-koperasi wanita di seluruh Jawa Timur. Ada 42 koperasi wanita di Jawa Timur sebelum Pak Dekaro mendirikan ya. Nah, Pak Dekaro itu mendirikan mengajak kami menduplikat ini keberhasilan. Ini untuk menggerakkan perempuan, mengurangi pangtitil di desa-desa. Nah, dari situ saya melihat ini koperasi-koperasi ini orangnya itu akas-akas, pinter-pinter, tapi takut sama departemen koperasi. Dulu itu sebutannya departemen koperasi, bukan dinas koperasi. Saya apa sih yang ditakutkan? Saya tanya, kok orangnya keren. Saya terus terbetik, gimana ya cara belain mereka gitu. Terus ada teman saya ngejak diskusi, Mbak sama nek kayak gitu jadi anggota DPR saja. Oh, saya belum mengerti anggota DPR itu harus bagaimana. Loh, kalau jadi anggota DPR harus bagaimana? Harus bergabung dengan partai politik. Waktu itu kan cuma ada 3, Golkar, PDI dan P3. Nah, basis saya, keluarga saya nasionalis, maka saya bergabung dengan PDI Pro Mega. Lalu PDI Perjuangan, gitu. Nah, tapi ayah mertua saya memang tempatnya para aktivis partai itu diskusi di rumah ayah mertua saya. Jadi katut-katut lama-lama. Dan suami saya juga bergerak di situ di awal-awal reformasi itu, jauh sebelum reformasi. Nah, dari situ saya kemudian saya ingin membuat mereka berdaya melalui dunia aspirasi ini karena saya mengetahui bahwa disitulah kebijakan-kebijakan yang harus dirumuskan untuk membuat koperasi wanita ini berdaya, ada terus-menerus tanpa. Nah, berikutnya ketika saya berusaha untuk ini tahun 99 dicalekkan, nomornya 5. Waktu itu nomor urut karena tertutup, kursinya dapat 4, saya nggak dapat kursi. Tapi saya tidak mengeluh, saya tetap bekerja untuk di partai. Dan kemudian guyonannya gini, kalau bawa kursi sendiri kan nggak bisa. Karena kuotanya sudah pas. Akhirnya karena saya itu tadi tidak pernah marah, tidak mangkel gitu, dipercaya oleh Ibu Mega menjadi sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang tahun 2001 sampai 2005. Nah, karena saya sekretaris di PDI Perjuangan itu ada hak privilege untuk KSB nomor 1. Ketua Sekretaris Bendahara ya? Itu nomor 1. Saya nomor 1 lah di daerah pemilihan Klojen. Nah, nomor 1 pemilu sistemnya masih tertutup, proporsional tertutup. Saya jadi. Berikutnya pemilu lagi saya nomor 2 karena saya wakil ketua. Tapi tetap saya yang jadi. Berikutnya lagi saya ikut pemilu di tahun 2014. Saya jadi lagi. Itu sudah di provinsi ya, Ibu? Sudah di provinsi 2014. Dan itu semua 2 segmen besar yang bantu saya. 1 struktur partai, 2 relawan koperasi. Yang saya day to day hidup bersama dua elemen besar ini. Day to day hingga hari ini saya tidak tinggalkan mereka. Karena saya tahu mereka lah yang memberikan tempat pada saya, tempat terhormat ini. Ada hak protokoler, digaji dan sebagainya. Maka saya setia pada mereka, terus menerus bersama mereka, memperjuangkan mereka. Saya perjuangkan ke Mahkamah Konstitusi waktu itu, undang-undang koperasi yang kita ajukan ke MK dan kita berhasil untuk dibatalkan oleh MK. Undang-undang nomor 17 tahun 2012 perkoperasian. Lalu kemudian kita diminta untuk menyusun perundangan yang baru, tapi 2019 masih bersama dengan Kementerian Koperasi tapi belum jadi. Kemudian sekarang ini juga terus sampai kemarin RUU P2SK yang di situ mengatur koperasi yang harus kena OJK semuanya. Saya menyampaikan pada DRDP, pada DPR RI Komisi 11. Loh, kalau semua koperasi kena OJK, OJK-nya apa cukup? Apa cukup SDM-nya untuk semuanya tadi itu diperiksa OJK. Ketika ada koperasi disebut gagal bayar, iya. Tapi mari kita lihat kembali 8 koperasi itu apakah betul-betul melaksanakan yang namanya jati diri koperasi? Ternyata enggak. Jati diri koperasi isinya adalah definisi, nilai-nilai, prinsip. Utama yang paling bisa dilihat mulai definisi dulu.
Apakah dia betul-betul yang namanya koperasi? Kemudian nilai-nilai, kemudian prinsip-prinsip. Nah, day to day-nya kita harus melihat dari 3 ini. Maka dia betul-betul menjadi koperasi sejati. Kalau di Jawa Timur yang banyak, yang banyak pertama. koperasi sejati. Oh iya, syukur. Banyak koperasi-koperasi ya, bagus. Selain koperasi saya, banyak koperasi bagus. Seperti ada Sidogiri, Kan Jabung, KWSG Gresik. Kalau sesama koperasi wanita ada Setia Bakti Wanita, ada Kencono Wungu, ada Setia Kartini, ada koperasi wanita di Tuban bagus, ada di Kabupaten Malang ada yang bagus, di Madiun. Ya. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa kalau mau melihat koperasi itu, lihatlah yang pertama, dia mampu nggak rapat anggota. Oke. Kalau dia bisa melaksanakan rapat anggota, maka dia masih koperasi yang jalan. Baik. Yang kedua, di rapat anggota itu dilihat prinsip-prinsip koperasinya dijalankan apa tidak. Ya. Nanti rapat anggota tapi prinsip-prinsipnya nggak dijalankan. Berarti bisa jadi ini koperasinya uangnya milik seseorang, tapi kemudian ngumpulin orang. Ini berbahaya untuk kepentingan martabat dan marwah koperasi Indonesia. Oke. Dari sini nih yang menimbulkan masalah. Oke. Nah, saya mendorong supaya koperasi-koperasi ini mari kita bertumbuh kembang membangun ekonomi Jawa Timur dan Indonesia untuk bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45, koperasi itu disebut sebagai soko guru ekonomi nasional. Jadi pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan azas kekeluargaan. Dalam penjelasan disebutkan bangun yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Baik. Pasal ini tidak dihapus, tidak diamandemen. Artinya menurut para pakar hukum kalau tidak diamandemen ya berarti dia masih digunakan penjelasannya. Oke. Bu Untari, ikhtiar apa kemudian yang dilakukan begitu ya Ibu sebagai ketua Dekopin, sebagai ketua Dekopin untuk kemudian memperhatikan koperasi yang ada di Provinsi Jawa Timur ini bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya termasuk dengan ada hal-hal yang harus diperbaiki memang dalam perkoperasian di provinsi ini. Iya. Jadi memperbaiki itu dimulai dari dalam, lalu keluar. Dari dalam itu dari dalam kami dan dari dalam pemerintah. Dari dalam kami itu artinya semua gerakan koperasi itu harus mengerti, mengimplementasikan 3 hal tadi yang disebut jati diri koperasi, definisi, nilai-nilai, prinsip-prinsip. Nah, kalau 3 hal ini bisa dilakukan dengan baik, maka kemudian kita membutuhkan leadership yang services di koperasi, leadership yang melayani, ya. Dan dari sana kemudian kita berbicara tentang manajemen perkoperasiannya seperti apa. Nah, dari sini kita berangkat ke jaringan antar koperasi, terus kemudian kita berbicara tentang bagaimana mengadvokasi gerakan koperasi. Nah, maka kita keluar ini dunia pemerintahan dan dunia usaha yang lain. Dunia pemerintahan ini kebijakannya seperti apa harusnya untuk kepentingan koperasi. Karena kalau berdasarkan hasil LKPJ Gubernur, koperasi dan UKM menempati posisi yang cukup signifikan di dalam PDRB Jawa Timur. Jadi perhatian pemerintah Jawa Timur kepada dunia koperasi yang di dalamnya ada UKM ini harus diberikan satu kesatuan ruang, begitu. Jangan pisahkan koperasi dan UKM, tetapi koperasi dan UKM itu harus menjadi satu kesatuan begini. UKM itu adalah objek, koperasi ini wadahnya. Jadi UKM diwadahi dalam koperasi yang melakukan berbagai macam advokasi untuk kepentingan. Pemerintah Jawa Timur saya lihat dengan berbagai upaya yang dilakukan, itu memang banyak mengundang untuk memaksimais capacity building bagi pengurus. Baik. Ini sering kita diundang. Nah, itu kan tetapi saya ingin menambahkan saya adalah saya berharap Ibu Gubernur melalui Dinas Koperasi merawat kembali semua yang ada dan kemudian mengeksposur koperasi-koperasi yang ada ini sebagai bagian daripada rekam jejak Jawa Timur di bidang ekonomi. Baik Ibu Untari, luar biasa pemirsa, dan masih ada satu segmen terakhir dalam program Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Kami akan kembali usai jeda pariwara.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia untuk menyaksikan program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur yang dapat Anda saksikan hanya di JTV. JTV sebagai saluran serentak pemilu 2024. Baik, Bu Untari, begini. Kalau Ibu sebagai Ketua Umum Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia, ini kan Ibu merupakan mitra pemerintah untuk mengembangkan perkoperasian di Indonesia. Nah, ini seperti apa strategi yang Ibu lakukan? Ya, jadi kami itu punya 3 fungsi, edukasi, fasilitasi, dan advokasi. Di fasilitasi inilah kami bermitra dengan Kementerian Koperasi dan kementerian-kementerian yang lain. Yang itu karena koperasi ini kan banyak macamnya. Ada koperasi produksi, ada koperasi konsumsi, ada koperasi jasa, ada koperasi pertanian, ada koperasi, contoh kalau di Jawa Timur, koperasi jasa ya ada jasa syariah, jasa yang lain. Kemudian ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen itu produksi susu dan sebagainya. Lalu ada koperasi lagi yang bermitra berkaitan dengan kayak KWS gitu, udah bikin pabrik grassbot, Mbak. Bagus, keren kan? Nah, jadi ini adalah cara-cara kita. Kalau di NTT sana ada koperasi yang memproduksi minyak kelapa, bukan VCO ya. Tapi adalah bukan VCO, tapi minyak kelapa. Jadi di NTT banyak kelapa, namanya koperasi Obermas dan Pintu Air. Mereka bikin minyak kelapa memang dari kelapa itu. Minyaknya putih bening bagus gitu. Lalu di Kalimantan Barat itu koperasinya besar-besar, Siu, Kelingkumang, Pancur Kasih, di sana ada Obermas, BKDKD Timur, di sini ada Stogiri Bagus, di tempat kami ada Setiabudi, Setiabakti, lalu kemudian ada KWSG, lalu ada koperasi di Gayo Aceh, lalu ada koperasi di Jawa Barat itu juga sangat maju, koperasi perikanan, lalu di Jawa Tengah itu ada Kospin Jasa, kemudian ada lagi koperasi Mitra Duafa. Ini adalah koperasi-koperasi yang sudah besar, sudah dapat nama, oyotnya, akarnya itu sudah mengakar, mereka sudah tua tapi tetap memiliki track record perkembangan yang bagus. Dan kita kemarin juga menandatangani dengan Sinolip China untuk mengembangkan pertanian terintegrasi. Baik. Ini masih sedang cari lahan, 50.000 hektar. Ada beberapa Dekopinwil yang berusaha untuk bersinergi dengan masyarakat. Kalau ada, kita mau bangun itu bersama dengan pihak swasta. Dan nanti kita akan bersama-sama membangkitkan koperasi, di situ semuanya berkoperasi. Baik, luar biasa ya ikhtiar yang sudah dilakukan oleh Dekopin. Nah, kemudian Ibu Untari, terkait dengan posisi Ibu sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana kemudian Ibu melihat bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur ini concern terkait dengan memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan untuk duduk di level pimpinan, baik itu di pimpinan maupun di pimpinan dewan maupun di alat kelengkapan dewan, seperti itu, Bu. Sebenarnya kita sangat tergantung pada partai politik yang ada. Yang menang bersediakah untuk meletakkan kader-kader perempuan di pimpinan. Itu tergantung dengan partai. Tapi partai politik pun kan juga menakar dan mengukur ya kadernya. Siapkah ditempatkan di posisi pemimpin. Nah, kalau saya lihat sekarang di pimpinan ini sudah ada dari PKB Ibu Ani Maslaka. Lalu di komisi itu ada Ibu Reni. Lalu di ketua fraksi ada saya. Artinya walaupun memang belum menempati posisi sampai 30%, sudah ada orang-orang yang ditempatkan di situ. Dan alhamdulillah kayaknya juga berjalan dengan baik. Artinya kesiapan kita semua partai politik untuk menyiapkan kader perempuannya jadi pemimpin itu saya kira tidak ada halangan. Karena di Jawa Timur tidak ada culture yang menghalangi perempuan untuk memimpin. Buktinya gubernurnya perempuan. Iya kan? Tidak ada culture itu. Artinya bahwa kita semuanya ini setara, tapi dengan peran-peran masing-masing. Makanya kayak gini lagi bahas APBD. Tebel ya Bu ya? Ini masih tipis Mbak. Oh ini masih tipis? Ini masih baru tipis rancangan. Ya? Ini kuah PPAS. Nanti kalau sudah jadi APBD tebel-tebel itu. Yang wow. Iya. Nah itu kenapa saya taruh di meja, nanti kalau ada perlu untuk kita membahas, kita buka kembali. Karena kita ketua fraksi kan harus juga mampu untuk menguasai seluruh materi yang ada di
ke DPRD-an ini. Jadi untuk tanggung jawabnya juga besar, jangan hanya dilihat sebagai ketua fraksi aja ya, tapi wah di balik itu ya Ibu ya kita harus bertanggung jawab terhadap jabatan itu. Tapi ya politiknya bergembira aja, nggak usah happy ya. Happy aja. Saya berpolitik sambil bergembira, Mbak. Nanti aku kepengen tahu kalau Ibu berpolitiknya gembira. Tapi sebelum itu Ibu, sebelum kita unjuk kekuatan, apa yang Ibu Untari ingin sampaikan pada kesempatan ini, baik itu kepada masyarakat pada umumnya maupun kepada caleg pemula yang nanti mereka akan duduk nih di 2024 ya di parlemen. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada semua rekan-rekan perempuan se-Jawa Timur bahwa saya melihat partai politik semua aware pada perempuan, terutama PDI Perjuangan ya. Karena saya sudah bisa melihat kami 40% lebih untuk bisa menerima kader perempuan. Maka yang kedua, jangan takut berpolitik. Berpolitik itu kata orang memang, aduh, berpolitik tuh, penuh hiruk pikuk. Enggak lah, kita bisa berpolitik dengan gembira gitu. Karena kita partai terbuka, partai yang berpihak pada perempuan juga, mampu menempatkan pemimpin perempuan secara praktis yang ada di masing-masing level. Dan banyak juga yang sudah memiliki prestasi bagus para perempuan ini. Jadi Indonesia tidak perlu khawatir bahwa perempuannya tidak berdaya. Ini sudah berdaya, ini banyak menteri perempuan, banyak kepala OPD perempuan, ada gubernur perempuan, ada presiden perempuan, ketua DPR perempuan. Jadi secara umum ya, kalau kita jumlah begitu, total perempuan Indonesia menurut saya sudah berdaya. Akan ada di tempat sana yang belum, kita ajak nanti untuk berdaya. Karena memang ada faktor-faktor penghambat. Banyak Mbak. Next time kita bicara deh pernikahan dini. Aduh saya banyak menemukan tuh Mbak. Itu pusat persoalan nanti ke depan. Ibu Untari, terima kasih Ibu sudah bersedia untuk berbincang dengan saya, berbincang dengan kami di sini untuk memberikan edukasi politik, memberikan pemahaman tentang seperti apa kemudian sebaiknya ketika seorang politisi perempuan terjun ke bidang politik, tapi tetap seiring sejalan begitu dengan keluarga bagi mereka sudah berkeluarga tentunya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur yang dapat Anda saksikan hanya di JTV. JTV sebagai saluran Pemilu Serentak 2024. Nah pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP. Beliau merupakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Umum Dekopin Dewan Koperasi Indonesia. Terima kasih pemirsa, saya Mustika Ratna, sampai jumpa. Nah Bu Untari, Ibu kan katanya juara nyanyi tingkat RT. Gimana Bu? Hayo. Waduh, berpolitik harus gembira. Caranya gembira dengan menyanyi. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja suara saya meledak ke tinggi. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau.